Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam renungan harian kita pada pagi hari ini. Hari ini Bapak Ibu sekalian, renungan harian akan berbicara dan berjudul tentang perumpamaan tentang dua orang anak. Diambilkan dari kitab Matius 21 ayat 28 sampai dengan yang ke-32. Saya akan membacakannya. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup yang mencerminkan diri kita sebagai umat yang taat dan setia serta beriman ternyata tidak terletak pada seberapa aktif kita menjadi dan mengambil bagian dari sebuah aktivitas dalam gereja. Ada sebuah lagu anak-anak yang bernyanyi tentang aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Kristus di seluruh dunia. Lalu dalam lagu itu dikatakan, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya dan lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Dari lagu ini kita tahu bahwa lagu ini memberitakan bahwa yang layak disebut gereja adalah kita, umat beriman, bukan sekedar gedungnya. Persoalannya adalah umat beriman bagaimana yang disebut sebagai gereja. Tuhan Yesus adalah Sang Bapa. Ladang adalah dunia di mana seharusnya umat manusia berkarya bagi Sang Bapa dalam perumpamaan ini. Anak sulung adalah sindiran Yesus terhadap para pemuka agama. Orang yang merasa hebat dalam hal firman Tuhan yang sepertinya taat, tetapi tidak ada pekerjaan yang sesuai perintah Bapa yang dilakukan. Anak bungsu atau anak kedua adalah gambaran Yesus terhadap mereka yang dianggap kurang layak, bahkan tidak layak, mungkin juga tidak terhormat. Yang pada awalnya tidak mengerjakan perintah Bapa, tetapi kemudian menyesal dan pergi melakukan, sehingga kemudian dia dipuji sebagai yang benar oleh Yesus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umat Allah seharusnya memiliki visi untuk menerima panggilan sebagai utusan Kristus, yaitu terlibat dan ambil bagian dalam upaya dan proses mewujudkan kerajaan Allah. Umat yaitu kita, dan kitalah gereja. Kita adalah mitra Allah dalam mewujudkan karya keselamatan yang telah diberikan Kristus bagi seluruh ciptaan. Kita adalah umat yang kudus, imamat yang rajani. Mereka yang berjuang mewujud nyatakan kerajaan Allah dalam sikap dan perbuatan, itulah yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai anak bungsu yang pergi melakukan perintah Bapaknya. Pengetahuan akan firman memang perlu. Pandai dan kritis terhadap firman juga berharga. Bahkan menjadi aktivis dan menjabat jabatan di gereja adalah sebuah bentuk yang seharusnya menjadi wujud nyata dari yang disebut spiritual transformasi. Tetapi bagi Yesus,
pandai dalam firman Tuhan, kritis, bahkan menjadi pelayan di gereja, belum tentu menunjukkan sebagai seorang yang melakukan perintah Bapa. Seorang pengusaha yang berjuang dan berpikir keras dan mengorbankan harta pribadinya demi mempertahankan para tenaga kerjanya agar mereka tidak terdampak dari sebuah krisis ekonomi, bahkan bersimpuh tiap malam memohon pengampunan dosa. Dialah sang anak kedua, meskipun mungkin dia bukan seorang aktivis gereja. Seorang yang mengalami kesulitan ekonomi, tetapi dengan tekun tetap berdoa, memohon kekuatan untuk bekerja dan berusaha mencukupkan kehidupan keluarganya dengan kejujuran dan cinta kasih. Dialah sang anak kedua yang melakukan perintah sang Bapa. Seorang ayah, seorang ibu, ataupun anak yang bertelut berdoa bagi anggota keluarga mereka dan bagi masyarakat, dialah sang anak bungsu. Seorang warga binaan di penjara, mereka juga yang terus-menerus mencoba untuk memperbaiki hidupnya dan kemudian mereka bertobat kepada Tuhan. Mereka juga adalah gereja dan sang anak kedua yang melakukan perintah Bapaknya. Siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, ketika kita mampu beranjak dari kepentingan pribadi menuju pada perintah Tuhan dengan kesungguhan hati dan ketaatan sekalipun banyak rintangan, maka gambaran sebagai anak bungsu, anak kedua yang semula terlihat malas, menolak, tetapi kemudian melakukan perintah sang Bapa menjadi nyata di dalam diri orang tersebut. Perikop ini memang perumpamaan Tuhan Yesus untuk menunjukkan bagaimana perbandingan antara pemuka agama dengan para rakyat, bahkan mereka yang dianggap orang buangan. Matius dan Sakeus, sang pemungut cukai yang adalah orang yang dianggap berdosa, justru mereka yang masuk dalam kategori anak bungsu. Orang sakit kusta, buta, lumpuh, perempuan yang hendak dirajam dan diselamatkan Yesus, mereka diangkat dan dilayakkan bahkan dihargai oleh dan melalui sikap Yesus. Karena itu biarlah hari ini kita juga memproses hidup melalui pekerjaan dan pelayanan kita. Proses yang memperjuangkan untuk mewujud nyatakan kerajaan Allah di surga menjadi nyata di bumi. Yesus melalui perumpamaan ini hendak menyatakan bahwa mengikut Yesus berarti harus mengenal dan menghayati visi Yesus dan pandangan hidup Yesus dalam melakukan kehendak sang Bapa. Perikop yang hendak mengajarkan bahwa sebenarnya anak sulung adalah mereka yang dipandang bijak, baik, penuh hikmat, tapi nyatanya mereka tidak berhasil mengemban visi sang Bapa. Merasa baik, merasa layak, merasa punya wewenang di tempat kita berada dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Merasa mengerti firman Tuhan memang perlu. Wibawa itu perlu, tetapi wibawa saja tidak cukup. Sebab wibawa dan menjadikan diri supaya terlihat berwibawa dengan dan melalui sikap kerap kali menghasilkan tipikal anak sulung. Sebaliknya, tipikal anak bungsu adalah mereka yang tadinya tidak mampu melakukan pekerjaan sebagaimana perintah Tuhan, tetapi kemudian menyesal dan pergi melakukan. Karena itu yang terpenting adalah mendengar perintah dan beranjak melakukan perintah sang Bapa. Sekalipun perintah sang Bapa bukanlah sebuah kenikmatan, melainkan sebuah beban karena harus mengorbankan situasi nyaman dan nikmat. Perintah sang Bapa bukanlah entertain, tetapi kuk yang harus dipikul. Mari Bapak Ibu sekalian, berjuanglah menjadi si bungsu, menjadi anak yang kedua. Meskipun ada terbersit juga rasa enggan, tetapi berjuanglah untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati.